kena ke tangan aja lama ya hilangnya, apalagi di cosplay muka. jadi Pikachu. Iya. Selamat datang di Biota. Biology Talk, It's biology, just biology. but more than biology. Halo semua, aku Rere. Aku Uwi. Kita hari ini akan menemani kalian nih untuk membahas sesuatu yang menarik nih tentang episode 3 kali ini gitu. Oke, tentunya pembahasannya masih yang biologi banget nih teman-teman. Iya, betul banget. Wah, tentang apa nih? Iya. Tapi Re, sebelum kita bahas topik yang akan kita angkat hari ini, aku mau tanya kabarmu nih. Kemarin kan habis liburan ya, libur semester. Gimana nih kabarmu setelah liburan? Wah, aku alhamdulillah baik sih, Wi. Alhamdulillah. Udah ngapain aja nih selama liburan? Selama liburan ini aku tuh kayak udah sering main keluar, aktivitas keluar gitu loh. Kayak ya udahlah biasa, sok sibuk gitu. Oh, oke. Liburan banget ya. Oh. Kayak artis gitu ya, banyak acara. Ya, iya dong. Oke. Terus gimana nih pengalaman liburan kamu? Aku gini ya lebih kayak selama aku liburan kemarin ya, kan aku banyak ngelakuin aktivitas di luar tuh. Tapi selama ngelakuin aktivitas di luar, walaupun aku kayak udah banyak pakai sunscreen tuh aku ngerasa kulitku tuh kayak makin kusam gitu loh, Wi. Oh iya ya, kamu ngerasa makin kusam? Iya. Tapi kalau dari jauh nih kayak masih glowing, shining, shimmering, splendid gitu. Tapi mungkin kalau dari deket kamu ngerasanya agak kusam gitu ya. Iya, betul. Tapi kamu udah nyoba skincare gitu gak sih? Sebelumnya aku udah sering nyoba sih, cuman aku ngerasa kayak nggak memberi impact banget ya, apalagi kayak udah harganya yang wah mahal-mahal banget gitu. Dan aku sekarang mau nyoba nih yang kayak dirasa kayak low budget, kayak ya tekniknya secara konvensional gitu lah ya buat wajah gitu. Nah aku nemu, ternyata kemarin tuh ada rekomendasi, aku disuruh kayak ngeliat katanya kunyit bisa nih buat mencerahkan kulit gitu. Tapi aku kayak belum nyobain banget gitu, Wi. Oh gitu ya, kunyit bisa buat nyerahin kulit ya? Iya bisa katanya sih. Oh gitu, tapi kalau yang aku tahu ya, aku baca beberapa artikel gitu, kunyit itu malah manfaatnya tuh dia buat ngobatin masalah sistem pencernaan gitu, terus buat haidnya supaya teratur kayak gitu loh. Aku malah baru tahu kalau bisa cerahin. Kalau aku lihat dari beberapa video sih banyak sih yang kayak harus ngasih rekomendasi kayak gitu, kayak nonton video gitu loh, ada yang pakai kayak gitu. Tapi jangan sampai kamu kemakan hoax loh, Re. Nanti bukannya glowing malah kuning gitu mukanya. Jadi bimbang juga ya, Wi, gimana ya baiknya ya. Tapi aku punya ide nih. Apa tuh? Kebetulan. Apa tuh? Bahasan Biota episode 3 ini kita bahas tentang kunyit nih teman-teman. Jadi kita datangkan narasumber yang ekspor di bidang kunyit, temu-temuan, rimpang gitu ya. Oke, kita kenal ini narasumber kita kali ini. Halo Mbak Mulia. Halo teman-teman. Nama saya Mulia Sungkawati, biasa dipanggil Mulia ya. Saya saat ini bekerja di Kanopi Indonesia. Kata teman-teman saya expert di bidang kunyit atau teman-teman sebenarnya enggak. Cuma saya ini pernah penelitian tentang karakter morfologi dan anatomi si temu-temuan gitu, khususnya ya temu lawak, kunyit, temu putih dan satu genus lainnya gitu, seperti itu. Oh oke, keren juga ya penelitiannya nih. Biar kamu gak kemakan hoax nih, kita tanyain sama Mbak Mulia. Iya lebih Kamu ini tuh ya jangan biar takut. nonton video langsung diikutin dong. Ya juga sih ya, sorry ya. Oke nih ya, Mbak Mulia kita langsung mulai aja mungkin ya. Tadi kan kita udah debat nih ya tentang kunyit tuh bagus gak sih buat kayak kulit wajah menjadi cerah gitu loh. Nah untuk dari Mbak Mulia sendiri tuh kalau mungkin Mbak Mulia tahu gak sih kalau kunyit itu tuh sebenarnya kenapa sih suka dibilang kayak bisa mencerah kulit gitu, kayak sejarahnya tuh kayak gimana gitu. Oke, sebenarnya ya kalau dari sejarah itu kita belajar apa ya, kita sebenarnya catatannya itu agak susah ya dicari gitu, tetapi di India ini lumayan terekam dengan baik. Jadi awal mula kunyit itu digunakan, itu pertama penggunaan kunyit itu di India itu sejak 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu di India kunyit ini udah digunakan sebagai
bumbu masak dan juga pewarna. Selain itu juga digunakan untuk acara keagamaan, upacara keagamaan gitu loh, kayak upacara pernikahan itu bisa digunakan. Tapi si kunyit ini di India belum, di 4.000 tahun yang lalu itu dia masih digunakan sebagai itu kan. Tetapi ada juga yang mencatat di namanya kalau nggak salah di salah satu metode pengobatan di India namanya Ayurveda. Ayurveda itu salah satu sebuah metode pengobatan tertua di dunia, itu yang udah dipraktikkan di India. Ternyata pada 250 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi itu si kunyit ini ternyata udah digunain di India gitu, udah digunain buat mengobati atau mencegah gitu beberapa penyakit dalam, terutama untuk mengobati di sistem pencernaan seperti itu. Tapi kita kenalan dulu ya sama kunyit. Nah, ini mungkin teman-teman, waduh, keren banget nih Mbak. Narasumber kita kali ini udah well prepared. Saya bawa sampelnya ini. Mungkin teman-teman banyak yang apa ya, kunyit sama nggak sih gitu, sama si jahe, sama kencur, sama lengkuas. Nah sebenarnya banyak orang itu yang mungkin mereka mengira kunyit itu masih satu marga ya, satu genus. Kalau satu genus enggak, tetapi si kunyit ini dia satu keluarga. Sebenarnya kalau secara morfologi itu kita bisa ngelihat dari daunnya. Kalau di lapangan kita langsung bisa lihat si daunnya itu beda banget itu. Antara si lengkuas sama jahe sama kunyit sama kencur itu beda. Tetapi kalau dari rimpang ini kan kelihatannya sama ya. Iya, susah bedain ya. Ini anak-anak zaman sekarang nih bisa bedain gak ini? Oh iya juga nih. Apalagi cewek-cewek ya Mbak, kalau mau masak nih bingung gitu ambilnya. Kalau kunyit ini seperti ini ya. Dia kalau dibuka ini warnanya kuning. Nah, warnanya kuningnya kuning cerah begini. Ini dia sering digunain buat pewarna makanan juga kan, untuk nasi kuning kan sering banget. Betul, betul. Seperti itu. Terus kalau jahe, ini lengkuas, ini seperti ini. Dan dari morfologi luar juga bisa dilihat kalau si kunyit ini dia punya percabangan yang banyak dan ruas-ruasnya juga lebih jelas. Oh iya. Seperti itu. Nah, kenapa kunyit dibilang apa ya? Disebutkan bahwa kunyit sebagai penawar segala penyakit gitu kan. Sebenarnya ini alur perdagangan. Alur perdagangan ini yang membuat jadi menyebar gitu ya. Katanya di Tiongkok itu si kunyit diketahui pada 700 Masehi, kemudian menyebar ke Afrika Timur, lalu ke Afrika Barat dan ke Jamaika. Di Indonesia sendiri juga termasuknya kunyit ini memang sudah dikenal gitu kan. Apalagi dia pada katanya saat zaman-zaman kerajaan Majapahit itu udah dikenal untuk penyembuh, sebagai obat penyembuh di saluran pencernaan gitu. Obat herbal zaman dulu gitu. Nah, saya pernah melihat gitulah di sebuah artikel, katanya dalam buku saya agak lupa ya. Itu katanya waktu itu saat zaman kerajaan Majapahit itu, si putrinya itu, Putri Tribuana Tunggadewi, itu kan sakit gitu kan, terus dibikinkanlah jamu godok. Jamu godok ini ramuannya ada kunyit, ada sama asam jawa. Nah itu ditumbuk, terus direbus gitu kan, terus dicampurkan kan. Setelah itu diminumkanlah ke si putrinya. Nah akhirnya setelah itu sembuh gitu. Nah mungkin sampai sekarang ya, jadi ini ternyata kunyit ini loh gitu, meskipun enggak tercatat dengan baik gitu di Indonesia itu, tapi kita tahu dari turun temurun kayak gitu kan. Selain itu juga kan kalau di India itu emang benar-benar kayak didewakan banget kunyit ini.
selain buat upacara keagamaan di India ini katanya hampir 80% mereka menggunakan untuk obat. Katanya anti mikroba lah gitu, anti kanker. Ada yang bilang juga, oh iya saya pernah baca juga katanya si kunyit ini kalau wanita India nih sebelum menikah dia itu harus kayak luluran pakai kunyit dulu. Itu katanya biar apa? Biar suci gitu, biar cerah gitu loh. Tubuhnya gitu. tuh kayak gitu. Kepercayaannya. Kepercayaan Masyarakat India India gitu. gitu. Mungkin ya itu kan jadi turun temurun ya. Iya. Jadi masyarakat juga apa ya? Oh kayak gini nih. Oh ada manfaatnya nih. Oh ya udahlah gitu. Dicoba dan mungkin ya seperti itu gitu. Meskipun dia nggak tercatat dengan baik gitu kan di dalam sebuah buku, tapi pengetahuan dari turun temurun itu memang yang beneran apa ya? Jadi membuat kita tahu gitu kan seperti itu. Terus kalau yang ini kamu bilang tadi buat mencerahkan gitu, iya. itu benar nggak sih? Nanti jangan muka dia jadi kuning lagi. Boleh dicoba itu. Mau coba deh habis ini. Iya, ntar kuning. Ini beberapa literatur. Saya pernah baca dari sebuah jurnal itu yang paling hebat ini si kunyit ini kan dia kurkuma longa ya. Kurkuma longa. Dia punya kandungan kurkumin, itu yang kuningnya itu. Yang buat warnanya jadi kuning gitu ya. Ini dia punya kandungan kurkumin. Nah si kurkumin ini hebat banget nih. Dia bisa berkhasiat sebagai anti-inflamasi, terus anti radang. Nah dua combo ini ya yang bikin dia menghambat radikal bebas gitu kan, mengikat radikal bebas, terus mengurangi hiperpigmentasi, jadi bisa mencerahkan kulit kayak gitu. Jadi cuma zat tambahan juga ya kunyit ini ya, enggak langsung pure kunyit gitu. Kamu jangan nyoba-nyoba langsung. Yang saya baca kan itu ada campurannya ya, tetap kayak ada madu atau dicampur apa gitu, enggak langsung bubuk kunyit yang dimaskerin gitu kayaknya enggak deh gitu. Soalnya biasanya kita kena ke tangan aja lama ya hilangnya, apalagi di cosplay jadi Pikachu lagi ya. Tapi keren juga ya manfaatnya kunyit ya Mbak ya. Iya. Banyak juga. Kalau misal di Indonesia ini kan selain buat kesehatan ya, itu juga buat kuliner, bahan tambahan untuk masakan gitu ya. Betul. Nah kalau misal pengobatan di pencernaan itu emang segitu efeknya kah atau kayak gimana? Nah kalau ini pengalaman saya ya. Saya ini kan sering ya cukup telat mens gitu. Pernah mengalami, terus nyeri haid juga sering ya. Mungkin cewek-cewek sering mengalami nyeri haid. Nah itu saya dapat pengetahuan gitu ya dari orang tua saya, yang dulu orang tua saya bilang coba minum kunyit gitu kan, kunyit asem gitu kan. Ini bisa ngurangin rasa nyeri loh gitu. Nah terus saya nyoba beberapa kali, emang benar ternyata itu karena ada kandungan ya kurkuminnya itu yang hebatnya itu. Kurkumin ini dia berperan sebagai agen anti-inflamasi dan anti radang. Dan dia juga kayak punya efek analgesik. Jadi dia mengurangi rasa nyeri. Kayak gitu. Jadi si kunyitnya ini, si kurkuminnya ini dia menghambat si agen-agen yang dia menyebabkan inflamasi di dalam rahim ini loh. Itu. Berarti emang kurkumin dalam kunyit ini yang manfaatnya banyak banget ya Mbak. Tapi aku pernah baca nih kalau kunyit tuh ada kunyit putih juga ya. Jadi nggak warnanya bukan kuning gitu loh. Itu apa? Nggak ada kurkuminnya atau kayak gimana ya Mbak? Sebenarnya kalau kunyit putih itu ini banyak yang salah. Ini ya yang salah yang salah. Mungkin saya juga pernah sih di pasar gitu ketemu pedagang terus bilang, ini loh saya mintanya temu putih sebenarnya yang kurkuma zeodaria gitu ya. Zeodaria itu adalah temu putih yang satu genus ya sama si kunyit. Nah tapi yang dikasihnya Kaempferia rotunda yang kunyit putih itu. Sebenarnya Kaempferia rotunda ini kencur tapi kencur putih gitu. Kayak gitu. Itu beda loh.
Oh beda. Beda, tapi banyak masyarakat yang mungkin karena apa ya, mungkin kurang pengetahuan atau apa, jadi oh ini sama gitu, ini sama ini, ya udah penyebutannya ya kunyit putih itu temu putih gitu, padahal itu beda gitu. Kayak gitu. Jadi ini ya udah apa sih namanya tuh, kayak udah tahu lah ya ternyata seperti itu manfaatnya tuh. Oke. Berarti emang bisa juga sih buat mencerahkan. Cuman mungkin nggak cuma kunyit gitu ya, instan secara langsung ya. Ada beberapa bahan tambahan ya. Oke, teman-teman. Kita udah bisa nyimpulin nih dari pembahasan penjelasannya Mbak Mulia ini. Betul. Jadi nggak kulit dan informasi. Iya, jadi nggak takut jadi Pikachu kan. Jangan dong. Iya betul. Tapi emang kunyit keren banget nih, bisa mengobatin banyak penyakit karena kandungannya apa tadi kamu ingat nggak? Ada kurkumin. Iya. Baik ya untuk teman-teman yang nonton hari ini, terima kasih sekali lagi. Kami pamit undur diri. Saya Regita. Saya Uwi. Saya Mulia. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.